Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi hari ini kita mau bahas tes sumatif yang minggu lalu kita lakukan. Ini untuk soal yang B ya. Ini soal yang B. Perhatikan di kertas soal kalian di atas kelas. Itu ada nama kode soalnya. Oke, jadi yang nomor 1. Nomor 1. Skala 1:25.000 pada peta itu berarti menunjukkan 1 cm di peta sama dengan 25.000 cm di sebenarnya. Jadi ini cm, ini juga cm ya guys. Ini cm, ini cm. Kalau kalian mau ubah salah satunya ke km, boleh. Kalau kalian mau ubah ini ke km, boleh. Berarti 1 cm di peta mewakili berapa kilometer di sebenarnya. Berarti 25.000, ubah ke kilometer. Ingat, 1 kilometer itu 100.000. Nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya nolnya ya. 100.000 cm. Berarti di situ dia 25.000, coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4. Ini kan koma ya, dibagi 10 maksudnya. Bagi 10 lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 0,25 pakai koma yang ini. Berarti 25.000 cm itu sama dengan 0,25 km. Sekarang kita ubah ke meter. 1 meter itu berapa senti? 1 meter itu 100 senti. Kalau kalian nggak hafal, kalian gambar di tangga. Tapi ini Ibu langsung kasih aja supaya nggak terlalu panjang pembahasannya. Jadi di sini berarti 100 cm. 100 cm ke meter berarti tinggal coret nolnya 2. Jadinya 250 meter. Jawabannya antara 2 ini sama ini ya, kalau nggak ada. Yang pertama, 1 cm di peta itu sama dengan 25 km di sebenarnya. Itu tidak tepat. Tidak boleh kilometer, yang betul harus sentimeter. Terus yang kedua, 1 cm di peta sama dengan 2,5 km. Betul nggak tadi 2,5? Bukan ya, 0,25. Berarti ini juga tidak tepat. Kalau yang C, 1 cm di peta sama dengan 0,25 km di sebenarnya. Betul ya? Betul. Berarti C betul. Kalau yang D, 1 cm di peta itu 250 meter di sebenarnya. Nah, ini betul juga. Berarti di sini ada 2 jawaban yang betul. Kalau kalian jawab C atau D, atau keduanya C dan D, itu benar. Ibu akan benarkan, oke? Lanjut, nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Ingat, berbalik nilai itu apa? Kalau satunya naik, berarti satunya tuh turun. Mana di sini yang satunya naik, yang satunya turun? Mana yang satunya naik, satunya turun? Banyak pembeli. Semakin banyak pembeli, berarti semakin banyak jumlah barang yang terjual. Berarti naik. Dua-duanya naik. Berarti dia senilai. Banyak ternak dan jumlah pakan. Semakin banyak ternak, berarti semakin banyak juga jumlah pakan yang diperlukan. Karena banyak yang harus dikasih makan. Jadi jumlah makannya juga semakin banyak. Lanjut yang C. Berarti ini yang B senilai juga ya, karena satu naik, satunya juga naik. Banyak pekerja dengan waktu penyelesaian. Semakin banyak pekerja, semakin banyak orang yang bekerja untuk menyelesaikan sesuatu, berarti waktu penyelesaiannya semakin sedikit. Ini berbalik nilai. Coba kita lihat yang D. Semakin banyak buku yang diambil, berarti total bukunya semakin
banyak juga kan. Harga buku berapa satu? Berarti kalau banyak bukunya semakin banyak, total harga bukunya juga semakin meningkat. Berarti cuma satu-satunya yang berbalik nilai, yaitu satu naik satu turun, itu adalah jumlah banyak pekerja dengan waktu penyelesaian bangunan. Berarti jawabannya C, cuma C yang berbalik nilai. Lanjut yang nomor 3. Perbandingan uang Ani dan Ina. Uang Ani itu 5, perbandingan uang Ina itu 7. Jika jumlah, ini diketahui jumlah ya, jumlah uang mereka itu 300.000. Berarti kalau jumlah itu kita rasionya kita tambahkan. Jadinya di sini 5 ditambah 7. 5 ditambah 7. Sorry. 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Karena kenapa ditambah? Karena di sini dia diketahui jumlah. Jadi ditambah. Lanjut. Berarti apa yang ditanya? Selisih ya, selisih uang. Itu nanti kita cari dulu uang Ani berapa, uang Ina berapa. Uang Ani berarti perbandingan uang Ani itu berapa? 5 ya. 5 per ini jumlah yang tadi, jumlah rasionya. Per 12 dikali sama jumlah uang mereka 300.000 dikali sama 300. Sorry ya, ini soalnya perangkatnya terbatas jadi nolnya harus kecil. 300.000. Nah, berarti ini kita bisa coret. Berarti nih, Ibu ambil 300 aja. 300 dibagi 12. Kita cari. 300 dibagi 12. Sorry. 300 dibagi 12 itu sama dengan 24. 2 dikali 12 itu 24. Terus dikurang 0. Terus 10 kurang 4 sisa 6. Ini sudah dipinjam 1. 2. Berarti 60. 60 dibagi 12 itu 5. 5 dikali 12 60. Berarti hasil baginya itu 25. Berarti 300 dibagi 12 ini bisa 1, ini 25. 1 2 3 nolnya 3 berarti 25.000. Sekarang 5 dikali sama 25. 5 dikali 25 itu 75. Tinggal tambahin nolnya. 1 2 3. Nolnya turun. 1 2 3. Jadinya hasilnya uang Ani itu 75.000. Nah, bagaimana Bu kalau uangnya si Ina? Sama, kita pakai perbandingannya Ina. Perbandingan Ina itu berarti Ina kan perbandingannya 7. Punya Ina itu 7. 7 per jumlah rasionya itu 12 dikali sama jumlah uang mereka itu 300.000. Berarti sama, tadi hasil baginya berapa? 300 bagi 12, 25 ya. Ini 25 hasil baginya. 300-nya kita coret. Kita bagi sama 12. Ini 1, ini 25. Berarti 25.000 dikali 7. Berapa 25 dikali 7? 25 dikali 7. Ini dikali ini. 5, 3, 14, 15, 16, 17. 175. Berarti di sini 175. Nolnya turun 3. 1 2 3 yang belum dicoret. 1 2 3. Berarti 175.000. Uang Ina 175.000, uang Ani 75.000. Yang ditanya selisih. Selisihnya berarti yang besar dikurang yang kecil, yaitu 175.000 dikurang sama 75.000. Yaitu 100. Sisi uang mereka berarti 100.000. Sorry.
100.000. Ada nggak jawabannya di situ? 100.000. Ini nggak ada jawabannya. Betul nggak? 300 dibagi 12 itu 25 atau kebanyakan? Dua puluh lima dikali 5. Oh sorry, ibu salah di sini ya. 25 dikali 5. 25 dikali 5 itu bukan 75, tapi 125. Nah, ini baru betul. 125. Berarti ini dikurang 125. Berarti hasilnya bukan 100.000 tapi 75 dikurang 25, 50.000. Nah, ini jawabannya 50.000. Jawabannya 50.000. Berarti jawabannya A. Nih. Uang Ina 175.000 dikurang uang Ani 125.000. Jawabannya 50.000. Oke. Lalu kita lanjutkan. Ntar ibu hapus dulu di sini biar gak ganggu. Yang nomor 4. Seorang pelari menempuh jarak 400 meter dalam waktu 2 menit. 400 meter 2 menit. Kecepatan pelari 400 meter ini apa aja? Jarak itu S ya, lambangnya S. Kalau menit itu T, waktu itu T. Time. T. Kecepatan pelari tersebut adalah kecepatan. Kecepatan itu apa? V. Berarti V itu sama dengan S dibagi T. Ini rumus yang harus dihafal. Berarti 400 dibagi 2 menit. Kenapa Bu nggak ubah satuannya dulu? Katanya kilometer kalau S. Nah, ini kita tergantung ya. Ini tergantung yang diminta di sini. Di sini di soal dimintanya satuannya meter per detik. Berarti nggak usah ubah. Kalau yang diminta meter per detik, berarti nggak usah diapa-apain. Kalau ini sudah meter, ini sudah, oh ini menit. Ini harus diubah ke detik berarti. Karena di sini mintanya meter per detik. Berarti 2 menit itu berapa? 2 dikali 60, 120 detik. Berarti di sini 120. Nah, ini bisa coret nolnya. Coret 1, coret 1. Jadinya 40 dibagi 12. Dapat nih nanti jawabannya. 40 dibagi 12. Berapa 40 dibagi 12? 12 kali 3, 36. Kurang 4. Ini ada komanya. Koma berarti tambahin 0. Berarti di sini 36 lagi. Di sini 3,3. 3,3 ada nggak jawabannya? Ini masih panjang ya, dia terus menerus. Berarti jawabannya B. Sampai situ aja. Habis itu lanjut. Bisa diikuti ya. Lanjut nomor 5. Sebuah denah rumah berukuran 8 dikali 6. 8 kali 6 ini panjang kali lebar. Diketahui skalanya itu 1:150. Luas rumah sebenarnya. Nah, berarti kita harus cari dulu nih panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya. Boleh, ini ada 2 cara. Cari luasnya dulu, kamu kalikan. Berarti ini jadi JP, ya kan? Atau JD, denah, atau JP jarak peta. 8 kali 6 itu 48. Jadi JP-nya sama dengan 48. Terus yang dicari luas rumah sebenarnya. Kalau ini luas peta LP berarti yang dicari LS. Nah, rumusnya kalau lupa rumus pakai ini. Skala sama dengan JP dibagi JS. Berarti yang dicari JS-nya.
Berarti JS itu sama dengan JP dibagi skala, atau sama dengan 48 JP-nya tadi LP-nya 48 dibagi 48 dibagi sama skala 1/1/150, jangan lupa pakai 1/nya. Kebanyakan salahnya tuh dia nggak pakai 1/, jadinya salah hasilnya. Jadi ini 48 dikali, kan dibalik ya, jadi 150 dibagi 1. 48 dikali 150 berapa tuh? 48 dikali 15. Nol 2 1 3 7 7.220 tambah 01 karena tadi ibu nggak ambil 01, jadinya 7.200. Satuannya apa? Ini kan tadi masih yang sentimeter ya, cm pangkat 2, berarti ini jadinya 7.200 cm pangkat 2, karena tadi kita kali tanpa mengubah satuan, berarti satuannya tetap sama yang 48 yang awal, yaitu cm pangkat 2. Kenapa Bu cm pangkat 2? Karena 8 cm dikali 6 cm, berarti 8 dikali 6 itu 48 cm dikali cm itu cm pangkat 2, jadi harus ada pangkat 2 nya. Berarti ini kan cm pangkat 2, kita ubah ke meter, jadi jawabannya berapa? Ya udah, kalau cm ubah ke meter kan tinggal coret nolnya 2. Berarti jawabannya 72 meter pangkat 2. Ini jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, satu nomor lagi. Nomor 16. 18 orang pekerja dapat menyelesaikan pembangunan rumah dalam 40 hari. Jika pemilik ingin menyelesaikan dalam waktu 30 hari, tambahan pekerja. Ini tambahan pekerja. 18 orang itu bisa menyelesaikan 40 hari. Kalau mau diselesaikannya 30 hari, berarti harus menambah pekerja. Supaya apa? Supaya waktu selesainya lebih cepat. Awalnya 40 hari jadi 30 hari. Berarti tambahan pekerja ini sama. Ini berarti pakai rumus apa nih? Kalau pekerja sama waktu, itu dia berbalik nilai. Semakin banyak pekerja, semakin sedikit hari. Berarti dia berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, kita pakai rumus yang ini. A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Berarti ini 18 ini jadi A1. 40 hari ini jadi B2. Terus ini B, yang hari mana? B ya. Oke, berarti yang ini menyelesaikan ini hari juga, berarti harus B juga. Ini jadi B2 karena B1 sudah ada. Sorry, ini harusnya B1. 40 hari B1, 30 hari B2. A1, berarti kita cari A2 dulu ya, guys. A2 itu total pekerja yang bisa menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Udah kita masukkan ke rumus. A1-nya 18. Ini 18 dari sini. Ini 18. Terus B1-nya 40 dikali sama 40. A2-nya nggak tahu. Yang kita cari ini A2. Ini A2 yang kita cari. A2 ini yang kita cari. B2-nya itu 30. Ya udah bisa masukkan. Ini kita hilangkan 30-nya karena kita mau ambil A2-nya doang. Berarti kita bagi sama 30. Ini juga kita bagi sama 30. Ini dicoret, habis sisa A2. Nah, ini bisa kita coret juga. Ini kita bagi, nolnya hilangkan. Ini bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 3. 18 bagi 3 itu 6. Ini sisa 1. Berarti 6 dikali 4. 6 dikali 4 itu dibagi 1, 24. 6 kali 4, 24 dibagi 1 ya 24 sendiri. Berarti A2-nya itu 24.
4. A2 itu apa sih? Pekerja yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari. Gitu guys. Jadi B2-nya kan 30 hari, berarti A2-nya itu 24 orang. Berarti kalau dia tanya tambahan, berarti langsung aja A2 dikurang A1 sama dengan A2 yang mana? A2 yang baru kita dapat ini 24. 24 dikurang sama A1. A1-nya 18. Berapa 24 dikurang 18? Sama dengan 6. Berarti tambahan pekerja yang diperlukan itu 6 orang. Jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Yang diketahui di sini untuk membuat 5 gelas jus diperlukan 2,5 kg. Untuk membuat 27 gelas jus diperlukan berapa kilogram? Ini perbandingannya apa? Semakin banyak jus yang dibuat, semakin banyak gelas jus, maka semakin banyak juga jeruk yang dibutuhkan. Jadi dia perbandingannya senilai. Kalau senilai rumusnya gimana? A1 bagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Ya udah masukkan aja. Mana jadi A1? Gelas ini jadi A. Jadi ini A1. Kilogram ini yang jeruk ini jadi B. Ini B1. Terus gelas tadi jadi apa? A. Berarti ini A2. Berarti yang ditanya itu B2. Ya udah kita masukkan ke rumus ini. Itu berarti jadinya 15 dibagi 2,5 sama dengan 27 dibagi B2. Ini kita masukkan ke rumus ini. Jadinya 15 dibagi 2,5 itu berapa? 2,5 ya. 6 sama dengan jangan dibagi dulu. Kita kali dulu. Kita kali silang, ini kali ke atas. Ini kali ke atas. Berarti ini jadinya 15 dikali B2 sama dengan 27 dikali 2,5. Udah, ini kita batalkan 15-nya. Kita mau cari B2 doang. Jadi kita hilangkan 15 ini gimana pun caranya. Caranya itu kita bagi sama 15 supaya 15-nya bisa dicoret. Berarti kalau di sebelah sini dibagi 15, di sebelah sini juga dibagi 15. Ini dicoret. Jadi sisa B2 aja. B2 sama dengan berapa nih? Ini ada yang bisa dicoret gak? 15 sama 27 masing-masing bisa dibagi 3. Berarti ini kita bagi 3, sisa 5. Ini kita bagi 3 jadi 9. Lalu mana lagi yang bisa dibagi? 5 sama 2,5 bisa nggak? Bisa ya. 2,5 dibagi 5. Berapa yang dikali 5 hasilnya 2,5, yaitu coret. Ini bagi 5, 1, ini bagi 5, 0,5 ya kan. 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 sebanyak 5 kali, itu hasilnya 2,5. Berarti sekarang 9 dikali setengah. 9 kali 1/2. 0,5 kan setengah. Jawabannya di sini 9/2. 9/2 itu sama dengan 9 dibagi 2, 4,5. Ada nggak jawabannya 4,5? Ada. Berarti jeruk yang diperlukan untuk membuat 27 gelas jus itu 4,5. C. Nomor 7 jawabannya C. Saya. Di situ kita lanjut nomor 8. Sebuah proyek direncanakan selesai dalam 45 hari oleh 25 pekerja. Setelah bekerja 15 hari, proyeknya berhenti 5 hari. Agar selesai tepat waktu, pekerja yang harus ditambahkan adalah, ini ditanya pekerja tambahan ya berarti. Jadi kita cari dulu nih. Proyeknya awalnya direncanakan selesai dalam 45 hari oleh 25 orang. Setelah bekerja 15 hari, nah ini kita cari dulu unit pekerjaan totalnya berapa.
unit pekerja total itu caranya unit pekerjaan total sama dengan unit pekerjaan total itu berarti yang di awal jumlah harinya dikali sama jumlah pekerja yang awal yang direncanakan, itu 45 dikali sama 25. 45 dikali 25 berapa? Kali 5, 2, 20, 22, 0, 1, 8, 9. 9 ditambah 5, 2, 11. 1125. Berarti unit pekerjaannya itu, ini nggak bisa rata guys. Nah, T5 nya 1125 unit kerja. Udah dapat unit kerja. Ini gue hapus lagi. Oke, sudah 1125 unit kerja. Kemudian setelah 15 hari bekerja, berarti 15 hari bekerja, selama dia bekerja itu dengan berapa orang? Dengan 25 orang ya. Jadi setelah 15 hari bekerja dengan 25 orang, itu kita cari pekerjaan yang sudah selesai berapa? Pekerjaan selesai. Selesai. 15 dikali 25 berapa? Sorry. 5, 2, 7, 0, 1, 2, 3 tambah 5, 7, 375. 375 unit 35 unit kerja. unit kerja. Udah, kita udah tahu unit pekerja totalnya berapa, yang harus diselesaikan itu 1125. Terus yang sudah selesai itu 375. Berarti kita untuk cari sisa tinggal kita kurang ya unit kerja yang awal sama pekerjaan yang udah selesai. Jadi kita kurang dulu. -5, sisa 10, 37, 750. Berarti yang tersisa ini jadi sisa pekerjaannya itu 750 unit kerja. Udah dapat gitu, dibilang lagi nih proyeknya berhenti 5 hari. Berarti waktunya tuh berapa? Awalnya 45 dikurang 15, sisa waktu 45 dikurang 15, lalu dia berhenti selama 5 hari dikurang 5. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 20 hari. 20 hari yang tersisa. Ya udah, berarti tinggal dibagi. Tadi yang sisa unit kerja dibagi sama sisa hari. Sisa unit kerja dibagi sisa hari. Unit kerjanya itu 750, harinya sisa 20 hari. 750 dikurang 20 sama dengan 700, bukan dikali, dibagi. 750 dibagi 2. Sisa pekerjaan dibagi sama, tunggu, ini benar nggak? 15 dikali 25 itu 375. Yang salah lagi. 15 dikali 25. Iya betul.
Sisanya 3760, 45 dikali 25, 45 dikali 25, 1125 betul. Sudah. 750 dibagi 20, 37,5. Ini jawabannya 37,5. Maka sesuai tepat waktu berarti dari 45 pekerja. Oh no, ini salah. Lanjutkan tadi, sorry ada kesalahannya itu. Yang benar itu bukan 20 hari, pantesan hasilnya koma. Gak boleh koma dia. Harusnya. Kalau sudah dicek, boleh sih koma. Berarti nanti kalau koma dapatnya dibulatin aja. Ini betul itu 45 dikurang 20 itu 25 hari. Berarti 750-nya ini kita bagi sama 25. Ini Ibu pindahin dulu lah. Tunggu. Enggak bisa dipindahin. Ya udah di sini aja. 750 dibagi sama 25. Berapa tuh hasil baginya? 4 kali 7, 28. 28 tambah 2, 30. 30 kan? Karena 30 kali 25 itu 750. Berarti 30 orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu supaya tepat waktu. 30 orang. Berarti dari awalnya 25 orang ditambah berapa supaya bisa selesai, supaya bisa jadi 30. Berarti kita balik, kita kurang aja. 30 dikurang sama 25. 30 kurang 25 itu 5 orang. Jawabannya 5 orang. Berarti tambahan pekerjanya itu 5 orang. Jawabannya A. Nih, gua ditulis lagi. Oke. Lanjut nomor 9. Kalau kecepatan boleh di pause saja ya di video. Nomor 9. Perbandingan usia ibu dan ayah adalah 8:7. Jika jumlah usia, jumlah nih yang diketahui ya, jumlah. Berarti perbandingannya kita jumlahin juga. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Selisih, yang ditanya selisih. Ya udah, berarti tinggal gini, kita cari usia ayah itu berapa? Ayah. Perbandingannya punya ayah itu yang 8. Berarti 8/15. Kenapa bisa 15? Karena dia rasionya ditambah. Untuk yang di bawah ini yang jadi penyebut itu ditambah. Kalau dia diketahui jumlah. Jumlahnya berapa tadi yang diketahui? 90 ya. 90 tahun. Jadi dikali 90. Udah, kita coret. Bagi 5, bagi 5. 90 bagi 5 itu 18. 15 bagi 5 itu 3. Terus 18 bisa dibagi 3. 18 bagi 3, 6. Berarti sisa 8 dikali 6. 8 dikali 6 itu berapa? 48. Berarti usia ayah itu 48 tahun. Sementara usia ibu, ya udah, kalau ibu berarti apa perbandingannya ibu? Ibu. Berarti 7/15 dikali sama 90. Tadi ini hasilnya berapa? 6 ya. 90 bagi 15 itu 6. Berarti 7 kali 6, 42. Berarti usia ibu 42 tahun. Ditanya selisih. Sorry, gak kelihatan. Yang ditanya selisih usia mereka. Kalau selisih berarti yang besar dikurang yang kecil. Mana yang besar? 48 dikurang 45. Itu 3. Jawabannya 3 tahun. Berarti selisih usia mereka 3 tahun. Bukan 3. 8 dikurang 2 itu berapa? 8 dikurang 2, 6. Sorry. Salah tulis soal. Jawabannya 6 tahun. Ada nggak jawabannya? Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 10. Dalam sebuah tunggu. Nih kalau masih kecepatan. Screenshot atau di pause baru catat.
Lanjut nomor 10, dalam sebuah kotak terdapat bola merah hijau. Perbandingannya 4:3. Jika terdapat 28 bola merah, merah aja nih yang 8, bukan jumlah, bukan selisih. Berarti kita pakai perbandingannya merah aja nanti yang di bawah. Karena yang diketahui jumlah bola merah, berarti pakainya perbandingan yang merah. Merah tuh yang mana? 4 ya. 4. Ya udah, berarti yang ditanya bola hijau. Perbandingan bola hijau itu yang 3. Berarti banyak bola hijau itu sama dengan 3 per perbandingan hijau, karena hijau yang dicari itu yang ditaruh di atas, yang dicari itu yang ditaruh di atas. Terus yang diketahui itu bola merah, berarti perbandingan yang merah itu ditaruh di bawah. 3/4 dikali sama 28. Udah tinggal dibagi, 28 dibagi 4 kan 7. 7 kali 3 21. Berarti bola hijau adalah sebanyak 21. Jawabannya C. Oke, bisa dipahami. Kalau kecepatan dilambatin aja videonya. Sekarang lanjut nomor 11. Sebuah mobil menghabiskan 15 liter bensin untuk menempuh jarak 180 km. Untuk menempuh jarak 420 km, bensin yang diperlukan adalah pertama-tama kita harus cari 1 liter bensin itu bisa menempuh berapa kilometer. Caranya ini 180 km dibagi sama 15 untuk cari tahu yang 1 liternya. Berarti 180 dibagi 15. Berapa nih? 180 dibagi 15. 12. Jawabannya 12. 12 kilometer. Ini kan satuannya tadi kilometer. Ini satuannya liter. Berarti satuannya apa? Kilometer per liter. Berarti untuk 1 liter bensin itu dia bisa menempuh jarak sejauh 12 km. Nah, ditanya di sini untuk menempuh jarak 420 km, bensin yang diperlukan berapa? Ya udah, tinggal kamu bagi lagi. 420 dibagi sama 12 km per liter. Tinggal dibagi, berarti 420 km dibagi sama, tadi berapa dapatnya? 12 km per liter. Nah, ini tinggal dibagi, 420 dibagi 12. 30 sama dengan 35 kilometernya yang sama coretnya. Satuannya kilometer sama kilometer, berarti sisa satuannya itu liter. Berarti untuk menempuh jarak 420 km, bensin yang diperlukan itu 35 liter. Jawabannya B. Lanjut nomor 12. Jarak kota A dan kota B pada peta yaitu 7,5 cm. Berarti pada peta. Kalau pada peta berarti dia JP. Jika skalanya 1:600 ditanya JS. Nah, JS ini kamu pakai rumus boleh. Kalau yang ditanya JS itu bisa langsung, cara cepatnya bisa langsung kamu kali. 7,5 dikali sama 600. Nanti langsung dapat. Kalau nggak mau pakai rumus. Kalau mau pakai rumus ya udah tulis dulu. Gini. S sama dengan JP dibagi JS. Berarti yang dicari sama dengan JS sama dengan JP dibagi S. Nah, itu cara pakai rumus ya. Tinggal masukkan skala. Jangan lupa skala itu tulis juga 1 pernya. Jangan 600-nya jadi 1 per. Gitu ya. Nanti dapatnya kayak gini. 7,5 dikali 600 per 1. 600.000 per 1. Ya udah tinggal dikali. 7,5 dikali 6. 600.000. 7,5 kali 6 itu 45. 45 tinggal tambah 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, berarti ini 4 juta 5
4.500.000. Jawabannya jarak sebenarnya itu 4.500.000, apa satuannya? Sentimeter. Karena yang tadi 7,5 itu sentimeter. Berarti ini satuannya masih sentimeter. Kita ubah ke yang diminta di soal kilometer. Jangan lupa kilometer itu berarti coret nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadinya 45 kilometer. Jadi jawabannya C. Gitu. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, yang nomor 13. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 18 hari. Jika hanya 9 orang yang bekerja, berarti waktu yang diperlukan ya udah, ini jelas perbandingannya apa? Berbalik nilai, ya kan? Semakin banyak orang, berarti waktu harinya semakin sedikit yang diperlukan. Berarti dia berbalik nilai, berbalik nilai. Berarti kalau dia berbalik nilai, ya udah tinggal dikali aja. A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Dikali sama dengan ini. Berarti 12 dikali 18 sama dengan 9 dikali yang dicari B2. 12 dikali 18 sama dengan 12 dikali 18 sama dengan 9 dikali B2. Berarti kalau gini kita mau cari B2, kita mau ambil B2-nya aja, berarti kita hilangkan 9-nya. Cara hilangkan 9, kita bagi dengan 9. Berarti kalau di sebelah sini dibagi 9, sebelah sini juga harus dibagi 9. Udah, kita bisa coret nih 9, 9. Berarti sisa B2 aja. Terus ini yang mana bisa dibagi? 18 bagi 9. 2 dikali 12. 24. Berarti B2-nya 24. Berarti hari yang diperlukan jika hanya 9 orang yang bekerja itu 24 hari. Jawabannya B. Lanjut di nomor 14. Perbandingan harga pensil dan penghapus adalah 3:1. Jika selisih harga mereka 4.000, selisih. Jangan lupa ini diketahuinya selisih. Berarti ini harga selisih, berarti rasionya kita selisihkan juga. 3 dikurang 1 itu 2. Berarti perbandingan di bawahnya 2. Harga 2 pensil dan 3 penghapus. Nah, berarti kamu harus cari dulu harga 1 pensil itu berapa. Harga pensil. Harga 1 pensil itu berapa? Perbandingan pensil yang 3. Berarti kita pakai 3/2 dikali sama 4.000. 3/2 dikali 4.000. Sama dengan coret sisa 2. 2 dikali 3, 6. Berarti 6.000. Harga 1 pensil itu harganya, berarti harga 1 pensil harganya 6.000. Kenapa pakai 2? 2 itu dapat dari mana? 2 itu dapat dari ini rasionya yang dikurang. Kenapa dikurang? Karena yang diketahui itu selisih. Kalau yang diketahui selisih, berarti kita rasionya kita kurang. Jadi di bawah itu 2. Di bawah sini 2. Oke, udah tahu harga pensil, kita cari harga penghapus. Penghapus. Harga penghapus, perbandingan penghapus berapa? 1 ya? Oke. Berarti 1/2, pakai selisih juga tetap rasionya, dikali 4.000. Sorry. Nah, ini bisa dicoret. 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 itu 2. 2 dikali 1, 2. Berarti 2.000. Harga 1 penghapus itu 2.000. Sudah tahu kita harga pensil sama harga penghapus. Terus yang ditanya 2 pensil, berarti ini kamu kali 2 aja. 3 penghapus, ini kamu kali 3. 2 pensil berapa? 2 pensil itu 12.000. Harga 3 penghapus itu berapa? 2.000 kali 3, 6.000. Terus kamu tambah aja.
Berapa nih? 0, 0, 0, 8. 18.000. Jawabannya 18.000. Harga 2 pensil dan penghapus. Dan berarti dan itu ditambahkan. Jawabannya D. Lanjut nomor 15. Keran A dapat mengisi bak dalam waktu 25 menit. Keran B dapat mengisi bak dalam waktu 45 menit. Jika kedua keran digunakan bersamaan, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak. Ini cara-caranya. Nih, satu keran A ini kan berarti satu keran. Ini kita jadikan ke bentuk pecahan. Keran A itu satu keran. Berarti kan nanti dia tanyanya apa? Jika kedua keran digunakan bersama, berarti bersama. Berarti satu keran ini dibutuhkan 25 menit. Terus yang keran B ditambah keran B. Keran B itu kan satu keran juga. Satu keran dibutuhkan waktu 40 menit. Jadi dijadikan per gini. Udah. Terus kita jumlahin. Jangan lupa kalau jumlahin ini harus samakan penyebut. Kira-kira berapa nih? Yang bisa di KPK-nya berapa? Yang bisa dibagi 40 sama dibagi 25 yaitu 200 kan. Kalau 100 nggak bisa dibagi 40. Kalau 150 nggak bisa dibagi 40 juga. Berarti kelipatannya 25 itu bisanya 200. Nanti kan ingati lagi belajar materi KPK-nya. Nah, sekarang kita ubah. 200 dibagi 25 itu 8. 8 dikali 1, 8. Tambah 200 dibagi 40, 20 bagi 4 itu 5. 50 berarti 50 dikali 1, 50. 200 dibagi 40 itu 5. Berarti ini 8 ditambah 5. 8 tambah 5 itu sama dengan 13 per 200. Nah, ini jadinya dibalik. Kalau sudah gini kita balik nih. Untuk mencari waktu jadinya 200 per 13. Berapa 200 dibagi 13? 200 bagi 13. Berarti pembagian 3 udah bisa kan? 13 1 terus dikurang 0 7. 70. 13 kali berapa yang mendekati 70? 13 kali 5 1 6 65. Oh iya, 13 kali 5 berarti 5 di sini 65 kurang 5. Ada komanya. 15, berapa nih? Tambahin 0. Kalau 13 dikali 4 berapa? 2, 1, 4, 5. 52 kelebihan nggak bisa. Berarti ambil 13 kali 3. 13 kali 3 itu 39. Jangan lupa tulis di atas 3-nya. Kurang sisa 11. Berarti 15,3 ada nggak di sini kalau sudah ada koma? Oh ya, oke. Kalau nggak ada 15,3, ini kan nanti diperpanjang lagi masih lanjutannya. Kemudian nanti dibulatkan jadi ke atas. Berarti 15,4. Jawabannya 15,4 B. Tunggu ibu cek di kalkulator. Aku tahu salah. 200 dibagi 13. Iya, 15,4 jawabannya. Lanjut nomor 16. Nih jawabannya ini ya. Sebuah tiang tingginya 4 meter memiliki bayangan 6 meter. Jika pada saat yang sama sebuah gedung memiliki bayangan sama bayangan. Jadi kita kasih nama yang pertama disebut ini tinggi tiang sebenarnya tuh A1. Berarti yang tinggi bayangannya B1. Terus sesama itu yang diketahui tinggi tiang atau tinggi gedung atau tinggi bayangan? Tinggi bayangan juga. Kalau bayangan berarti harus sama B. Berarti ini jadinya B2. Berarti yang ditanya apa nih? A2.
Ya udah, kita pakai rumus ini, rumus senilai atau enggak senilai. Semakin tinggi tiangnya, semakin tinggi enggak bayangannya? Iya, berarti dia pakai rumusnya senilai. Pakai senilai berarti A1 dibagi B1 itu sama dengan A2 dibagi B2. A1 dibagi B1 berarti 4 dibagi 6 sama dengan A2 yang dicari, berarti A2 tetap tulis A2 dibagi sama 27. Baru kita kali silang. Berarti A2 dikali 6 sama dengan 27 dikali 4. Nah, gini kita hilangkan 6-nya. Berarti dibagi 6. Coret, ini dibagi 6. Ada nggak yang bisa dibagi 6? Nggak ada. Berarti kita bagi sama 2 aja. Ini kita bagi 2, ini kita bagi 2. Ini sisa 3, ini sisa 2. 27 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Bagi 3 itu 9. Berarti sisa 9 kali 2. Berarti di sini ya, A2 sama dengan 18. 9 kali 2, 18. Jadi jawabannya 18. Ada nggak jawabannya? Ada, B. Oke, 3 nomor lagi, lanjut. Nomor 17. Sebuah mesin fotokopi dapat mencetak 350 lembar dalam waktu 7 menit. Ini jawaban yang di atas ya tadi ya. Mana nih cara pindahinnya? Dia bisa dipindahin. Oke, enggak apa-apa. Biarin aja di situ, ini dikasih batas. Sebuah mesin fotokopi dapat mencetak 350 lembar dalam waktu 7 menit. Laju cetak mesin tersebut, nih udah ada clue-nya nih, lembar per menit. Lembar per menit berarti lembar dibagi menit. Ya udah, tinggal dibagi 350 dibagi 7. Yaitu 50. Jadi jawabannya C. Dah. Lanjut yang nomor 18. Perbandingan berat badan Dodi dan Dini yaitu 5:4. 5:4. Doni, Dini. Jika jumlah berat badannya itu jumlah. Berarti nanti kalau cari jumlah berarti rasionya ditambah. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Berarti jumlah rasionya 9. Ini jumlahnya. Terus yang ditanya selisih. Ya udah, nggak apa-apa, kita cari dulu berat Dodi berapa, berat Dini berapa. Berat Dodi berat Dodi itu 5 dibagi beratnya mereka 9. 5 dibagi 9 dikali sama, kenapa 9? Karena dia diketahui jumlah, berarti rasionya di jumlah. Berarti yang di bawah itu yang hasil di jumlah. 9 dikali 108. Berarti cari dulu 108 dibagi 9. Kita coret. 108 bagi 9 itu sama dengan 12. Coret. Sini 12. 12 dikali 5 sini 12. 12 dikali 5 itu 60. Berarti berat Dodi itu 60 kg. Berat Dini itu sama dengan perbandingan Dini. Dini itu 4 per 9 dikali 108. Berarti coret aja, tadi berapa hasil baginya? 12. Berarti 12 dikali 4 yaitu 48 kg. Yang ditanya selisih berat mereka berarti 60 dikurang 48. Kurang aja, berarti 2. Pinjam 1, sisa 5 kurang 4, sisa 12.
Berarti selisihnya itu 12 kilogram B. Sudah. Kita lanjut lagi yang nomor 19. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatannya V-nya ini. Jarak yang dapat ditempuh, yang ditanya berarti jaraknya berapa. Karena ini diketahui waktu T. Ini kita ubah ke jam dulu. 2 jam 30 menit itu berarti 2 jam 1/2, ya kan? Karena 30 menit itu setengah jam. Berarti 2/2. Kita ubah ke pecahan biasa. Jadi berapa 2/2 itu? 2/2 diubah ke pecahan biasa sama dengan 2 kali 2 tambah 1, 5/2. Berarti ini jadinya 5/2 jam. Berarti kalau dicari jarak, masih ingat gak rumusnya? V sama dengan S bagi T. Berarti kalau cari S itu V dikali T. Berarti 72 km per jam dikali sama 5/2 jam. Jangan lupa ya, kalau ada kayak gini ubah dulu ke jam, jangan langsung dikali, nanti dapat jawabannya salah. Oke. Ini karena 2 di bawah, 72 di atas, bisa kita coret. 72 dibagi 2 itu 36. Ini jam sama jam, satunya sama, kita coret. Jadi sisanya 35 dikali 5. 36 dikali 5 maksudnya. 36 dikali 5 itu sama dengan 180. Berarti di sini kali sama ini 180 km yang tersisa. Berarti jawabannya 180 km. C. Udah? Lanjut nomor terakhir. Sebuah mobil berskala 1/32. Jika panjang modelnya 12, panjang mobil sebenarnya, berarti ini panjang model itu panjang JP-nya. Panjang mobil sebenarnya berarti JS-nya, panjang sebenarnya. Apalagi rumusnya, masih ingat gak kalau cari sebenarnya, cara cepatnya? Cara cepatnya itu, kalau cari jarak sebenarnya langsung aja kamu kali yang ini sama ini. Tapi jangan lupa perhatikan juga konteks soalnya. Kayak tadi tuh yang kita bahas di kelas itu, yang diminta itu keliling. Kalau diketahui sisi, ditanya keliling, kamu cari kelilingnya dulu. Tapi kalau dia emang udah diketahui keliling pada peta, terus yang ditanya keliling sebenarnya, berarti ya udah bisa langsung pakai rumus JPJS. Nah, ini caranya langsung dikali aja. 12 dikali 32. 32 dikali 12. 4, 6, 2, 3 tambah 4, 8, 384. Satuannya apa? Sentimeter. 38. 8-nya kayaknya bermasalah deh di sini. Ini ada masalah pribadi nih. Nah. 8. Ini 384 ya. 384 cm. Ini kita satuan di sini, kalau nggak ada jawabannya, dia mintanya apa meter. Kita ubah ke meter. 384 diubah ke meter itu dibagi 100. Bagi 100. Berarti jadinya 1, 2. Berarti jadinya 3,8. Yang 4-nya nggak usah ditulis lagi. Dia dibulatkan ke satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya ini 38 meter. 3,8 meter maksudnya. Jadi jawabannya yang C. Oke, gitu ya caranya. Jadi semoga bisa ditulis, dipahami. Nanti jangan lupa dipahami, terus di staples di kertas soal yang kemarin. Kalau sudah baru boleh ikut remedi. Semoga bisa paham. Kalau videonya kecepatan bisa diperlambat dan bisa diulang lagi supaya kalian bisa pahami. Oke, sampai situ dulu ya. Akhiri, semoga sukses remedinya, semoga tidak perbaikan lagi. Semoga minimal bisa dapat 100, jadi nilai ulangan hariannya bisa meningkat.
Kalau kecepatan bisa diulang lagi dari awal. Ini semua ada di sini. Jawaban-jawabannya nanti ini yang sudah Ibu coret Ibu kirimin juga. Jadi kalian bisa sambil lihat. Yang A sama yang B itu soalnya sama, cuma beda angka doang. Jadi kalau emang cara yang di B kecepatan bisa nonton video A, kalau video A kecepatan bisa nonton video B. Oke. Terima kasih, selamat belajar, semangat belajarnya. Semoga bisa dapat nilai yang bagus. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.